Setelah Tawan berhasil menyelamatkan Ayla dari percobaan penculikan itu, Tawan langsung mengantar Ayla pulang. Dan ayah Ayla sangat berterima kasih kepada Tawan. Tawan juga meminta izin untuk menambahkan anggota timnya untuk menjaga Ayla, dan ayahnya Ayla pun setuju. Tawan terlihat masih sangat kuat agar Ayla tidak khawatir padanya. Saat Ayla pergi, Tawan langsung terlihat lemas dan ketiga anak buahnya pun langsung membawa Tawan pulang untuk mendapat pengobatan dari dokter atas luka tembak di tangannya. Karena terlalu banyak kehilangan darah, Tawan pun diberi obat yang membantu membuatnya tidur untuk istirahat. Di rumah, Ayla masih sangat mengkhawatirkan Tawan. Nana pun menelpon Ayla mengabarkan akan kondisi Tawan saat ini, yang sudah ditangani oleh dokter dan sekarang sedang tertidur. Ayla tetap tak bisa tenang. Dia pun coba kembali menelepon Nana akan kekhawatirannya. Ayla sangat sedih di saat seperti ini dia tidak bisa berada di sisi Tawan. Saat Ayla menginginkannya, Ayla merasa seperti seorang pacar yang buruk. Tuan Tana mendengar dan melihat akan kesedihan anaknya itu. Ayla terus menangis dan Nana coba menenangkan Ayla, menasehati Ayla untuk tetap tenang. Karena menjadi pacar seorang pengawal berarti Ayla harus tetap tenang karena apapun bisa saja terjadi. Dan untuk membuat Ayla sedikit tenang, Nana pun mengirimkan foto Tawan yang sedang tertidur. Tuan Tana mendekati Ayla dan dia pun meminta Ayla untuk berganti pakaian karena dia akan mengantarkan Ayla menemui Tawan. Itu buat Ayla semakin menangis bahagia dan berterima kasih kepada ayahnya yang sudah mau mengerti. Ayla pun menemui Tawan, dia pun menemani Tawan tertidur di sampingnya. Saat pagi tiba, Tawan terbangun dan terkejut melihat Ayla di sampingnya. Kecupan manis di pagi hari pun tersematkan. Tawan bertanya, bagaimana Ayla bisa sampai di sana? Ayla pun bilang ayahnya yang mengantarkannya, yang akhirnya mengizinkan Ayla untuk datang untuk merawat Tawan, dan Ayla pun siap merawat sang pujaan hati. Saat Ayla akan menyuapi Tawan bubur, Tawan sedikit ragu dan bertanya apakah bubur itu buatan Ayla atau membelinya. Ayla pun bilang dia membuatnya sendiri dan itu buat senyum ragu terpancar di muka Tawan. Saat Tawan mencobanya, dia memejamkan mata takut dengan rasa bubur Ayla, yang seperti kita tahu Ayla tidak pandai dalam memasak. Namun ternyata itu enak dan Tawan pun kena jahil Ayla. Ternyata bubur itu Ayla beli, jadi jelas rasanya enak. Tawan walau sedang sakit tapi gombalannya tidak berubah apalagi dengan modus-modusnya. Tawan meminta Ayla untuk mencoba buburnya dan saat Ayla sedang meniupi buburnya, Tawan pun langsung mencium Ayla. Obat mujarab yang bisa menyembuhkan sakitnya. Ayla pun bilang sejak Tawan sakit, Tawan jadi manis sekali dan manis itu hanya untuk Ayla. Tawan terus dengan aksi modusnya. Saat Ayla akan memberikan obat, Tawan pun meminta disuapin juga. Ayla pun menaruh obat itu di bibirnya. Tawan pun langsung sigap mengambilnya berlanjut dengan ciuman kecil. Benar-benar ya Tawan. Dia kembali mencium Ayla dan bilang itu adalah ramuan kehidupan. Melihat Tawan dan Ayla, kita benar-benar melihat dua orang yang benar-benar sedang jatuh cinta yang begitu manis. Kekepoan tiga anak buahnya membuat cerita ini semakin seru. Memikirkan apa yang sedang dua orang yang sedang jatuh cinta itu lakukan. Kekepoan itu harus mereka urungkan karena Tawan dengan sigap memberi perintah agar tidak seorang pun diperbolehkan naik dan masuk ke kamarnya. Sebagai pacar yang baik, Ayla pun merawat Tawan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian sampai Ayla terkantuk-kantuk dan Tawan pun meminta Ayla tidur di pelukannya. Luka Tawan pun semakin membaik. Ayla menyuapi Tawan seperti sedang menyuapi anak kecil dan kocaknya ketiga anak buah Tawan malah bersorak. Dan itu buat semuanya tertawa. Bagaimana Tawan tidak cepat sembuh? Karena obat yang diberikan Ayla sangat ampuh, kecupan ramuan cinta yang setiap saat diberikan. Meg dan ayahnya pun menandatangani kemenangan tender penawaran itu dan ayahnya sangat bangga pada Meg. Bahkan ayahnya berencana akan mengangkat Meg menjadi wakil presiden perusahaan dan itu buat Meg senang. Tawat anak buah Meg tidak berani mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi saat usaha penculikan itu dan Meg pun mentransfer bayaran yang cukup besar padanya.
Tawan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi keluarganya dan merencanakan sesuatu untuk menjebak keluarganya itu. Dan bila dugaannya benar, dalang dari semua ini bersangkutan dengan keluarganya, Tawan pun berpikir mungkin masalah itu akan berakhir dengan kematian. Tifon pun berpikir mungkin tidak akan sampai seburuk itu. Dan Tawan juga berharap begitu karena Tawan tidak suka membenci keluarganya sendiri. Tawan dibuat tak bisa tidur, dia terus mencari tahu semua bukti-bukti terkait yang mengarah pada keluarganya itu. Ayla terbangun dan melihat Tawa di meja kerjanya yang terlihat begitu tegang. Ayla pun coba membujuk Tawan agar kembali istirahat. Tawan tetaplah Tawan yang pandai merayu pacarnya yang setiap saat selalu dibumbui keromantisan. Ayla pun meminta Tawan untuk menutup matanya dan istirahat. Pagi pun datang, terlihat Tawan sudah sembuh dan keceriaan pun terlihat. Dan dengan cueknya, Tifon pun memanggil Ayla dengan sebutan Nyonya Bos. Itu buat semua kaget. Tawan pun coba memperingatkan, namun Tifon begitu polos. Untungnya Ayla sangat suka dengan panggilan Nyonya Bos itu dan meminta yang lainnya untuk memanggil Tawan dengan sebutan kakak, dan jelas itu ide yang buruk. Tawan mengepalkan tangannya karena sebutan bos jauh lebih baik. Tawa coba untuk kabur, namun polisi berhasil mencegahnya dan menangkapnya atas tuduhan percobaan penculikan kepada Ayla. Tifon pun sudah dapat semua data para tersangka penculikan Ayla. Dia pun melaporkannya pada Tawan. Dan dalang dari penculikan itu seperti dugaan Tawan, dia adalah Meg, dan semua bukti-bukti pun sudah jelas. Itu buat Tawan sangat marah. Tawan langsung mengambil pistol. Tifon coba menenangkan Tawan, mungkin saja Meg hanya kambing hitam, namun semua bukti sudah jelas untuk Tawan. Tifon coba menghalangi Tawan yang penuh dengan emosi akan mendatangi Meg. Tifon takut bosnya hilang kendali dan meminta Tawan agar tenang dan polisi yang menanganinya. Namun emosi Tawan tak terbendung lagi. Tifon yang terus mencoba menghalangi mendapat pukulan keras dari Tawan. Ayla pun datang bersama Chanya dan Nana. Ayla coba menghentikan Tawan dan bilang dia sudah tahu siapa pelakunya. Tawan pun melihat Chanya dan Nana, dan Ayla pun bilang dialah yang sudah memaksa mereka untuk bilang. Ayla pun dengan hati-hati mendekati Tawan dan bertanya Tawan akan pergi kemana. Dia akan menemui Meg atas semua hal buruk yang Meg lakukan pada Ayla. Ayla coba membujuk Tawan agar polisi saja yang menangani. Tawan ingin melihat Meg menderita dengan tangannya sendiri karena sudah menyakiti Ayla dan Meg harus membayarnya. Ayla terus menenangkan Tawan, apalagi sekarang dia baik-baik saja, tak ada yang terluka lagi, dan menyerahkan semua pada polisi. Ayla terus coba menenangkan Tawan dengan penuh hati-hati dan akhirnya Tawan pun luluh. Ayla meminta ketiga anak buah Tawan untuk pulang dan Ayla yang akan mengurus Tawan. Mereka tidak pernah melihat bosnya itu selama ini semarah itu, dan itu sangat menakutkan. Dan untung Ayla ada di sana. Kalau saja Ayla tidak bisa menghentikannya, Meg pasti tamat. Dan Ayla lah yang hanya bisa menenangkan Tawan. Di sini siapa sebenarnya yang lebih beruntung, Tawan atau Ayla, yang saling memiliki karena keduanya benar-benar bertolak belakang. Tapi bisa bersama itu sempurna, dan mereka memang ditakdirkan untuk bersama-sama, dan itulah belahan jiwa. Tawan masih coba menenangkan dirinya. Tawan merasa hatinya sakit dan terluka, dan Ayla ingin mengobati rasa sakit itu. Ayla dengan sabar dan lembut coba agar Tawan jauh lebih tenang. Tawan pun bilang, ketika seorang pengawal memegang pistol artinya seseorang harus bertahan hidup. Tapi ketika seorang pembunuh bayaran memegang pistol itu berarti seseorang harus mati. Begitu banyak orang yang menyakiti Ayla, dan pada saat itu Tawan lebih suka menjadi pembunuh bayaran daripada pengawal. Karena Tawan ingin membunuh mereka. Ayla pun bilang, hanya karena orang lain kejam tidak berarti Tawan harus kejam juga. Ayla tidak ingin Tawan menjadi seperti itu karena dirinya. Tawan coba melindungi Ayla dari semua orang, tapi keluarganya sendiri, orang yang sedarah dengannya yang sudah menyakiti Ayla. Tawan bisa terima mereka menyakitinya, tapi ketika mereka menyakiti Ayla, orang yang paling Tawan cintai, Tawan tak bisa memaafkannya. Entah keluarganya atau Tawan yang mati. Kematian tidak menyelesaikan segalanya, biarkan karma melakukan tugasnya. Apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka. Itu lebih baik daripada darah dibalas darah. Ayla coba terus meluluhkan hati Tawan. Perseteruan keluarga mereka, Tawan
tidak tahu bagaimana itu akan berakhir. Di masa ayahnya menyakiti ayah Ayla. Sekarang di generasi mereka, Max saudara tirinya menyakiti Ayla. Dan Tawan tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Tidak peduli apa yang terjadi, Ayla akan selalu ada di sisi Tawan selamanya. Ayla pun coba menenangkan Tawan dengan kecupan yang begitu manis. Dan itu mungkin cukup membuat Tawan tenang. Dan episode 11 pun berakhir.